Tetapi seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Kusno Sosrodihardjo, atau lebih dikenal dengan nama Bung Karno, merupakan salah satu tokoh penting atas kemerdekaan tanah air. Bangsawan kelahiran Peneleh Surabaya ini dijuluki sebagai Bapak Proklamator atas jasa beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan demi kebebasan tanah air dari genggaman para penjajah. Sejarah mengatakan beliau menghabiskan masa kecilnya di rumah tua berbentuk limasan di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, suatu tempat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan beliau. Dalam pojok. Kita berbicara tentang Bung Karno, mengapa Bung Karno ada di dalam ini kita tentu membicarakan tentang kisah asmaranya ayahnya dulu, yaitu Raden Mas Sukeni bersama Ibu Ida Ayu Rumanrai. Kala remaja, Raden Mas Sukeni dia adalah seorang guru. Ketika bertugas di Bali, suatu saat ada pentas tari. Nah, beliau pun juga melihat karena beliau juga menyukai seni, dan beliau tertarik dengan salah satu penari itu. Namun apa, cintanya ditolak. Tapi apalagi kalau sudah jatuh cinta, anak muda ya. Nah, akhirnya Pak Keni pulang ke Jawa dan beliau menemui saudara sepupunya, yaitu anaknya Raden Mas Panji Sumatmojo yang bernama Raden Mas Panji Sumo Sewoyo. Nah, beliau curhat bersama Raden Mas Panji Sumo Sewoyo tentang isi hatinya dengan gadis Bali itu. Raden Mas Panji Sumo Sewoyo mau membantu untuk mendapatkan gadis Bali itu dengan catatan nanti kalau anaknya laki-laki itu yang mengasuh adalah Raden Mas Panji Sumo Sewoyo. Alhasil disepakati ya. Kemudian Pak Keni diajak oleh Raden Mas Panji Sumo Sewoyo untuk bermeditasi di bawah pohon kandil yang ada di depannya. Dari hasil meditasi, beliau mendapatkan isyarat supaya membawa bunga kandil itu kembali. Maka dibawa bunga kandil itu dan beliau kembali berdua, yaitu Raden Mas Panji Sumo Sewoyo dengan Raden Mas Sukeni. Nah, ketika ada pentas, bunga itu dilemparkan tepat mengenai yang dituju, dan diambillah bunga kandil itu diselipkan di kupingnya sebagai tanda diterima cintanya. Nah, setelah menikah, beliau mendapatkan putra yang pertama adalah diberi nama Sukarmini, yang sekarang dewasa kita kenal dengan nama Buwardoyo. Kemudian selang beberapa tahun,
lahirlah Kusno, ya, diberi nama Kusno. Ketika Pak Keni pindah tugas di Jombang, tepatnya di pelosok Jombang, Kusno kecil itu sakit-sakitan, bahkan bisa dibilang sampai mati suri. Nah, orang tuanya mendengar di daerah Kabuh pelosok Jombang ada tabib, namanya Tabib Denmas Mendung. Ternyata tabib Denmas Mendung ini memiliki kelebihan dan beliau mau mengobati Kusno asal yang mengantarkan bukan orang tuanya. Ya. Akhirnya diantarkan oleh orang lain, bisa dibilang pembantunya. Setelah Kusno diantar ke tabib, Kusno kecil berangsur-angsur sembuh. Tentunya orang tuanya heran, siapakah Tabib Denmas Mendung itu? Akhirnya didatangilah tempatnya, rumahnya di Kabuh Jombang. Setelah diketok beberapa kali tidak bukakan, saat kita bukakan ternyata terkejut orang tuanya. Ternyata Tabib Denmas Mendung itu adalah nama lain dari Raden Mas Panji Somo Siwoyo. Dari itu ingatlah Pak Keni tentang dulunya janjinya kalau anak laki-laki yang mengasuh adalah Raden Mas Panji Somo Siwoyo. Maka diberikanlah Kusno kecil kepada Tabib Denmas Mendung atau Raden Mas Panji Somo Siwoyo. Oleh Raden Mas Panji Somo Siwoyo, Kusno kecil dibawa ke Kediri, tepatnya di dalam pojok ini. Itulah kenapa di sini dinamakan Rumah Masa Kecil Bung Karno. Sumber mengatakan, jika pergantian nama dari Kusno menjadi Karno terjadi di dalam pojok ini. Di sini ada beberapa waktu bertahun Raden Mas Panji Somo Siwoyo mendapatkan isyarah supaya nama Kusno diganti menjadi Soekarno. Maka dimusyawarahkanlah tentang nama ini, pergantian nama ini dengan ayahnya Kusno. Ayah Kusno, Raden Mas Sukeni, setuju nama Kusno menjadi Soekarno. Memang si yang Raden Mas Panji Somo Siwoyo itu memang mendapatkan isyarah, beliau dalam mimpinya melihat Adipati Karno, ya, dengan kereta kencananya, ya, dari situ dia mendapat isyarah. Ternyata filosofi Jawa nama Soekarno itu dalam arti su itu sugih, Karno itu pendengaran. Diharapkan apa? Nanti besar menjadi orang yang mampu banyak mendengarkan tentang apa yang terjadi dalam masyarakat. Kalau bahasa sekarang mungkin aspirasi masyarakat gitu. Seperti anak-anak pada umumnya, Kusno muda menghabiskan waktunya di dalam pojok ini. Beliau bermain, bercengkrama, serta bersahabat dengan anak-anak sebayanya. Dari kecil beliau sudah dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana. Ya, kehidupan Soekarno kecil ya ini seperti anak-anak lain, ya, anak-anak kecil di sini juga banyak ya, bermain-main bersama anak sebayanya, baik di halaman depan ataupun di sungai. Nah, di sungai beliau pun juga bermain-main untuk mencari ikan, memandikan kerbau, gitu. Di halaman depan pun juga begitu, lari-larian. Nah, maka ketika dia bermain di halaman depan, beliau jatuh sampai dahinya lecet, ya, lukanya sampai dewasa tidak bisa hilang. Itulah mengapa Bung Karno pakai kopiah atau topi miring. Gitu. Ya, sosok Insinyur Soekarno itu mulai dari kecil, ya, jiwa sosialnya sudah ada. Jadi ketika beliau ke dalam pojok, di sini beliau selalu minta untuk dimasakkan nasi. Nah, setelah nasi dimasak selesai dengan lauk pauknya, beliau bawa ke sawah. Di sawah, beliau panggil orang-orang yang ada di sawah, diajak untuk makan bersama. Itu jiwa sosialnya. Lokasi ini seakan menjadi saksi bisu atas kehidupan beliau di masa muda dulu.
dapat dikatakan jika setiap jengkal dari dalam ini ikut andil untuk membentuk karakter beliau menjadi sosok hebat yang kita kenal saat ini. Ya, ini kamar bayi Kusno. Di kamar ini juga nama Kusno diganti menjadi Soekarno. Beliau berada di dalam pojok antara tahun 1902 sampai 1907. Ya, di sini kamar Soekarno muda. Nah, ketika beliau remaja, ketika liburan sekolah untuk datang ke dalam pojok, tidurnya di kamar ini. Dan pada saat kuliah pun Bung Karno menulis skripsi akhirnya untuk mendapatkan gelar insinyur juga ada di kamar ini. Yang menarik adalah Bung Karno juga merancang desain jembatan Kedak Semen Kediri yang pertama kali. Itu tadi yang saya sampaikan tentang hasil dari desain Bung Karno, beliau mendapat upah dan upah itu diberikan pintu yang ada di depan. Ini jadi saya sampaikan tentang kamar kepresidenan. Di tempat inilah Bung Karno menginap ketika beliau berkunjung ke dalam pojok setelah beliau diangkat menjadi presiden. Dan kamar ini masih asli, berada beberapa artefak ini masih asli. Jadi juga ini dipannya juga masih asli pada zaman dulu. Pada tahun 2017, Yayasan Bung Karno menetapkan dalam pojok ini sebagai situs Persada Soekarno. Kemudian pada tahun 2018 hingga sekarang, Pemda Kabupaten Kediri menetapkan dalam pojok ini sebagai cagar budaya demi mengenang bagaimana kehidupan salah satu tokoh paling berpengaruh di negeri ini. Bukan hanya menghargai sejarah ya, tapi kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Karena apa? Dengan sejarah kita bisa introspeksi. Ya, bahkan sejarah kebangsaan kita atau sejarah Nusantara kita pernah menjadi mercusuar dunia juga. Baik ketika kerajaan Majapahit, kerajaan Singasari, ataupun kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau kita pernah menjadi bangsa yang besar, kenapa ke depan kita tidak bisa menjadi bangsa yang besar? Nah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Begitulah sabda beliau di saat memimpin negeri ini. Dengan sejarah, kita bisa menghargai tanah air kita sendiri. Sejarah adalah tuntunan, sejarah adalah pedoman. Dengan sejarah, kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruens dengan social conscience of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Tetapi alhamdulillah Tuhan menolong.